Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kegiatan belajar matematika di masa pandemi COVID-19 dalam materi bentuk akar dan pangkat rasional atau pecahan bagian kedua. Materi ini disampaikan kolaborasi oleh Awan Winanto SPD dan Syari Rahmawati. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan belajar kita kali ini bentuk akar dan pangkat pecahan bagian kedua. Nah, untuk A dan B bilangan real dan B tidak sama dengan 0 dan N bilangan rasional atau bilangan pecahan berlaku sifat-sifat berikut. Nah, di sini ada sifat A sampai E. Ini adalah pada pangkat bilangan bulat, berlaku sama pada bilangan rasional atau pada pangkat bilangan rasional atau pecahan yang sudah kita pelajari pada KB5 dengan KB6 kemarin. Bilangan berpangkat bilangan rasional atau pecahan. Artinya pangkatnya adalah pecahan. Sebagai penjelasan, perhatikan ilustrasi berikut. Ada 3 kolom. Kolom pertama adalah kolom bentuk perpangkatan dan kedua kolom perkalian akar pangkat. Bentuk perkalian akar pangkat dan kesimpulan. Perhatikan kolom pertama. Bilangan 4 bisa didefinisikan sebagai 4 pangkat 1. 1 bisa kita urai menjadi bentuk pecahan, yaitu hasil dari 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Jadi 1 ini bisa diuraikan jadi berapapun. Bisa dijadikan 1/2. 1 juga boleh sama dengan 1/2 ditambah 1/2 dan seterusnya. Oke ya, kita lanjutkan. Dengan menggunakan sifat perpangkatan, jika pangkatnya dijumlahkan, berarti operasinya adalah kali. 1/4 pangkat 1/4 ditambah 1/4 artinya 4 pangkat 1/4 dikali 4 pangkat 1/4. Demikian seterusnya. Di sini ada berapa tanda tambah? Yaitu 1, 2, 3. Berarti dia 1, 2, 3. Ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka akan senilai dengan 4. Penyebut 4. Ini juga pada akhirnya akan bernilai 4 pangkat 1. Dari ilustrasi ini kita peroleh 4 faktor dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan, yaitu 4 pangkat 4/4. Perhatikan pada kolom kedua, bentuk perkalian akar pangkat. Misalkan ada sebuah bilangan pokok 4 ya, atau radikannya 4 dengan akar pangkat 4. Kita misalkan ada 4 buah. Jadi yang pertama, akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1 dikalikan dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1 dikalikan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1 kalikan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1. Perhatikan, ini identik, sama persis. Akar pangkat 4, akar pangkat 4, akar pangkat 4, dan akar pangkat 4. Di dalam pangkatnya juga sama, 4 pangkat 1. Di dalam pokoknya sama, identik. Dengan menggunakan sifat perpangkatan yang nanti akan dipelajari di belakang, ini bisa dinyatakan jika akar pangkatnya sama, bisa dijadikan 1 seperti ini. Akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 1 kali 4 pangkat 1.
Kembali menggunakan sifat perpangkatan, perkalian dengan bilangan pokok sama dengan pangkat yang berbeda, maka operasinya adalah jumlah. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, dan dari perkalian pangkat ini menghasilkan 4. Sehingga kita peroleh akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4 itu sama dengan, ingat sifat kita kemarin pada pertemuan terdahulu, jika bilangan pangkat sudah sama dengan bilangan akar pangkatnya sudah sama, maka nilai yang di dalam dikeluarkan, yaitu sama dengan 4. Sehingga didapat, kita peroleh bahwa 4 senilai dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 4. Kolom 1 dan kolom 2 mempunyai hubungan. Ya, kolom 1 dan kolom 2 mempunyai hubungan. Yang pertama, pada kolom 1 nilai yang dibahas adalah nilai 4. Kemudian pada kolom kedua, nilai yang didapatkan adalah nilai 4. Artinya, pada ruas kiri 4 akan sama dengan 4. Sekarang perhatikan kolom ketiga, kesimpulan. Ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 4 sama dengan 4. Kita perhatikan, 4 pada ruas kiri kita peroleh dari 4 pangkat 4 per 4. Ya. Pada 4 pangkat 4 per 4. Dan pada ruas kanan diperoleh 4 sama dengan, ini ya, 4 akar pangkat 4 dari 4 per 4. Ini, akar pangkat 4 dari 4 per 4. Perhatikan, ingat kembali pada ruas kiri dan ruas kanan. Dengan pemisahan tersebut, maka kita bisa melihat bahwa 4 pangkat 1 per 4 itu senilai dengan, di sini kita ambil ujungnya saja, ini akan sama dengan nilai yang di ujungnya. Jadi ini akan sama dengan nilai yang di sini. Nah, sama dengan nilai yang di sini. Ya, yang berikutnya juga akan sama, dan seterusnya akan sama dengan yang faktor berikutnya. Kita ambil bahwa 4 pangkat 1 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 4 pangkat 1. Dari bisa disimpulkan dan dirumuskan bahwa setiap X dipangkatkan 1 per N itu sama dengan akar pangkat N dari X pangkat 1. Dan X pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Perhatikan, bilangan pokoknya sama. Ya. Kemudian perhatikan, bilangan pokoknya juga sama. Sekarang, pembilang pada pangkat itu adalah, pembilangnya adalah pangkat dari bilangan bulat di dalam tanda akar. Seperti ini. Ini adalah pembilangnya. Pembilang dia adalah pangkat yang di dalam akar. Ingat, di dalam akar. Kemudian akar pangkatnya adalah penyebut dari pecahan pangkatnya. Nih, akar pangkatnya. Ya, ini harus diingat dan perhatikan. Akar pangkatnya, penyebutnya adalah akar pangkatnya. Demikian penjelasan tentang tabel ini, ilustrasi ringkas mengenai cara penulisan bilangan berpangkat secara sederhana. Kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Jadi, bilangan berpangkat rasional dapat dirumuskan untuk X dan N bilangan real dan N lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sebagai berikut. Perhatikan, X pangkat 1 per N merupakan atau dibaca akar pangkat N dari X, atau bisa dibaca akar pangkat N dari X pangkat 1. Tapi biasanya pangkat 1 tidak dibaca. Nah, dapat ditulis sebagai berikut. Perhatikan penulisannya, X pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari
X atau X pangkat 1. Kita lanjutkan. X pangkat M per N merupakan akar pangkat N dari X pangkat M. Nah, dapat ditulis, perhatikan cara penulisannya. Akar pangkat N dari X pangkat M. Kita lanjutkan. Sifat-sifat pada bentuk akar. Kita simak, perhatikan baik-baik. A. Pengertian bilangan bentuk akar. Untuk semua A lebih dari atau sama dengan 0 dan akar A tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional, artinya A positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan akar A ini tidak bisa ditarik nilainya, ya. Dengan demikian akar A disebut bentuk akar. Maksudnya begini. Kita ambil contoh. A lebih dari atau sama dengan 0, misalnya 2 dan 4 misalnya, ya. Kalau akar 4 itu ada nilai yaitu 2. Artinya akar 4 itu adalah 2. Ini disebut rasional. Nah, ya. Yang kedua, akar 2 sama dengan kalkulator kita bisa hitung 1,114 dan seterusnya. Artinya akar 2 adalah akar 2 tetap sebagai akar 2. Ini disebut tidak rasional. Ya. Jadi akar 2 tetap sebagai akar. Dinamakan akar 2 bentuk akar. Akar 2 sebagai bentuk akar. Lanjutkan yang B. Sifat perkalian pada bentuk akar. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sifat perkalian bentuk akar. Perhatikan sifatnya. Akar A dikali akar B. Di sini A adalah akar pangkat 2 dari A, B adalah akar pangkat 2 dari B. Bisa ditulis sama dengan akar A kali B. Ibu ambil contoh, perhatikan. Misalnya A-nya akar A kita ganti dengan akar 3 dan B sama dengan 5. Akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 3 kali 5 sama dengan akar 15. Ini contoh yang bagian B. Berikutnya yang C. Sifat pembagian pada bentuk akar. Untuk A lebih dari atau sama dengan 0 dan B lebih dari atau sama dengan 0 berlaku sifat pembagian bentuk akar. Akar dari A per B sama dengan akar A per akar B. Kita misalkan mengikuti contoh yang B. Misal A sama dengan 3 dan B sama dengan 5, maka akar dari 3 per 5 sama dengan akar 3 per akar 5. Pada bagian yang selanjutnya, penyebut akan dirasionalkan. Pada topik
merasionalkan penyebut bentuk akar. Soal dan pembahasan nomor 1, ubahlah ke bentuk pangkat. Jadi di sini nomor 1 dia minta ubah ke dalam bentuk pangkat dengan bilangan pokok adalah bilangan prima atau bentuk sederhana. Jadi nanti diperhatikan bilangan pokoknya sudah prima apa belum. Contoh yang pertama yang A, akar 7. Perhatikan akar 7 bisa kita tulis akar pangkat 2 dari 7 pangkat 1. Sama dengan, ya kita perhatikan 7 sudah merupakan bilangan prima. Berarti kita lanjutkan sama dengan 7. Kita tulis dulu bilangan pokoknya. Ingat, pangkat yang di dalam akar itu adalah pembilang 1 dan akar pangkat itu adalah 2 di sini adalah penyebut. Jadi akar 7 kita rubah ke pangkat menjadi 7 pangkat 1/2. Kita lanjutkan yang nomor D. Akar 27. Nah, di sini kita lihat bisa kita tulis akar 27 sama dengan akar pangkat 2 dari 27 pangkat 1. Tapi di sini 27 bukan bilangan prima. Jadi kita faktorisasikan dulu sehingga menghasilkan bilangan pokok yang prima. 27 tidak bisa dibagi 2, bisa bagi 3. 27 bagi 3 9. Kita lanjutkan 9 bagi 3 3. 3 bagi 3 1. Jadi 27 sama dengan 3 pangkat 3. Kita lanjutkan. Akar pangkat 2. Jadi 27 tadi, 27 pangkat 1 tadi kita ganti dengan 3 pangkat 3. Selanjutnya, nah kita lihat bilangan pokok kita sudah prima, 3 sudah prima. Kita lanjutkan, kita tulis dulu bilangan pokoknya 3. Sekarang ingat, pangkat dari bilangan pokok yang di dalam akar adalah pembilang. Ke atas sedikit nulisnya per. Nah, akar pangkatnya adalah penyebut. 2 sebagai penyebut. Nah, jadi akar 27 kalau diminta merubah ke bentuk pangkat adalah 3 pangkat 3/2. Ya, soal berikutnya. Selanjutnya untuk yang C. Akar pangkat 2 dari 32. Akar pangkat 2 dari 32 pangkat 1. 32 bukan prima. Kita faktorkan. 32 adalah bisa dibagi 2, bilangan genap. 16 dibagi 2 lagi 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2 bagi 2 1. Kita dapatkan 2 pangkat 5. Artinya akar pangkat 2 dari 32 adalah 2 pangkat 5. Sehingga tidak dalam bentuk perpangkatan ditulis menjadi 2 pangkat 5/2. Jadi akar pangkat 2 dari 32 sama dengan 2 pangkat 5/2. Untuk selanjutnya, soal berikutnya ada kombinasi. Perhatikan, masih sama ya. Ini tanda sama dengan terpotong, harus sampai sini saja. Soal yang seharusnya adalah akar pangkat 3
dari 81 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Cara penulisannya. Baik, kita perhatikan 81 bukan prima. Kita faktorkan dulu 81. 81 habis dibagi 2 tidak habis. Kita bagi 3 karena dia ganjil. Mulai dengan 3, 81 bagi 3, 27 bagi 3, 9 bagi 3, 3 bagi 3, 1. Ada berapa tiganya? Ternyata tiganya pangkat 4. Ya, tiganya pangkat 4. Sedemikian sehingga akar pangkat 3 dari 81 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Ini ada pangkat lagi. Ya, ada pangkat lagi. Berarti 3 pangkat 4 ini 81 dipangkatkan lagi 2. Ya, sehingga akar pangkat 3 dari 3 pangkatnya dipangkatkan otomatis. Maka pangkatnya dikalikan 2. Ya, akar pangkat 3 dari 3 pangkat 8. 4 kali 2, 8. Dalam bentuk pangkat ditulis 3 pangkat 8 per 3. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 81 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8 per 3. Soal berikutnya, akar pangkat 5 dari 25 pangkat 2. Nah, di sini beda, ini sama seperti nomor D, pangkatnya bukan 1. Pangkat dari bilangan dalam akar bukan 1. Ya, 25 pangkat 2. Di sini 25 bukan prima, kita faktorisasi. 25 dibagi 5, kalian sudah bisa, mungkin sudah ini 5 dibagi 5, 1. Jadi 25 adalah 5 pangkat 2. Kita lanjutkan. Akar 5 dari 25 pangkat 2, 25 kita ganti dengan 5 pangkat 2. Perhatikan 5, 25 diganti dengan 5 pangkat 2. Terus ada pangkat 2, harus kita tulis, jangan dihilangkan. Jadi 5 pangkat 2 pengganti 25, pangkat 2 itu dari soal. Kalau contoh 1 dan 2 tadi tidak ditulis karena pangkat 1. Kita lanjutkan. Sama dengan akar pangkat 5. Ingat, pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkat dikali 2 kali 2. Sifat di KB sebelumnya. Sama dengan akar pangkat 5 dari 5 kali 2, 4. Nah, baru kita tulis menjadi pangkat pecahan karena bilangan pokoknya sudah prima. 5 pangkat 4 per 5. Selesai. Jadi, akar pangkat 5 dari 25 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 4 per 5 kalau dalam bentuk pangkat pecahan. Nomor 2, ubahlah ke bentuk akar. Nah, di sini dia soal meminta hanya dirubah ke bentuk akar. Tidak meminta bilangan pokoknya adalah bilangan prima atau bukan. Tapi nanti diajarkan dengan 2 jawaban. Yang nomor A, 2 pangkat 1 per 2. Nah, di sini ini penyelesaiannya adalah kebalikan dari nomor 1. Jadi sama dengan 2 sudah bilangan prima, kita teruskan. Jadi akar 2 pangkat 1 sama dengan akar. Jadi itu 2 adalah penyebut adalah akar pangkatnya, sedangkan 1 adalah pangkat dari bilangan pokok. Kita tulis dulu bilangan pokoknya adalah
2. Jadi 2 pangkat 1/2 dalam bentuk akarnya adalah akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1 atau akar pangkat 2 dari 2 atau akar 2. Karena akar pangkat 2 dengan bilangan pokok K1 biasa tidak ditulis. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan soal berikutnya. 81 pangkat 1/3. Ini ada 2 jawaban. Kenapa ada 2 jawaban? Karena bilangan pokoknya 81 bukan prima. Ada 2 jawaban. Nah, yang pertama, jawaban 1. Dan berikutnya nanti adalah jawaban 2. Jawaban 1, 81 pangkat 1/3 ini dengan sederhana dengan menggunakan sifat. Langsung saja kita kerjakan sama dengan akar pangkat 3 diambil dari sini ya, ini ditandai. Akar pangkat 3 dari penyebut pangkatnya dari 81 pangkat 1. Jadi 81 pangkat 1/3 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 81. Dengan jawaban yang kedua, ya. Dengan jawaban kedua bisa kita lihat 81 kita faktorkan. Ternyata 81 dalam bentuk faktoran adalah 3 pangkat 4. Ya, pada soal-soal terdahulu sudah ditunjukkan bahwa 81 adalah 3 pangkat 4. Sedemikian sehingga 81 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Di sini berpangkatkan 3. Atau untuk mudahnya 81 pangkat 1. Ya. Sehingga di sini menjadi akar pangkat 3 dari 81 kita gantikan dengan 3 pangkat 4 dipangkatkan 1. Bilangan berapapun kali pangkatkan 1 adalah bilangan itu sendiri sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4 dikali 1. Tetap kita gunakan sifat. Selanjutnya 4 kali 1 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Jadi 81 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Ini 2 jawaban yang berbeda tetapi sama. Ya, atau kita tuliskan. Jadi 81 pangkat 1/3 sama dengan akar pangkat 3 dari 81 atau sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4. Lanjutkan soal berikutnya. C. 125 pangkat 1/5. Nah, ini sama seperti nomor B. 125 bukan prima. Berarti jawaban nanti ada 2. Perhatikan jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama langsung tanpa memperhatikan apakah bilangan pokoknya sudah prima atau belum. Di 125 pangkat 1/5 sama dengan akar. Ingat, kita tulis dulu bilangan pokoknya 125. Pembilang sebagai akar pangkat dan penyebut akar pangkat tadi adalah penyebut, akar pangkat dari bilangan pokok adalah pembilang. Ini cara yang pertama, atau sama dengan akar pangkat 5 dari 125. Jawaban yang kedua,
adalah kita melakukan faktorisasi prima, atau kalian sudah hafal perpangkatan 3. 125 itu adalah 5 pangkat 3. Kita teruskan. 125 pangkat 1/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 125 pangkat 1. Akar pangkat 5, 125 kita ganti, kita faktorisasi tadi dengan 5 pangkat 3. Pangkatkan lagi pangkat 1. Pangkat dipangkatkan dalam akar, pangkatnya dikalikan. 3 kali 1, jadi 5 pangkat 3 kali 1. Sama dengan akar pangkat 5 dari 5, 3 kali 1, 3. Jadi jawaban kita ada 2, kita lihat kesimpulan. 125 pangkat 1/5 sama dengan akar pangkat 5 dari 125 ya, sama dengan akar pangkat 5 dari 5 pangkat 3. Jadi kalau jawaban esai bisa dijawab dengan 2 jawaban. Soal nomor 2 bagian D. Perhatikan. Akar 343 dipangkatkan 2/3 sama dengan berapa ya? Lihat bilangan pokoknya bukan prima, kita faktorkan dulu. Perhatikan cara memfaktorkannya. 343 genap atau ganjil? Genap. Oh salah, ganjil. Kalau ganjil tidak habis dibagi 2, tidak habis. Kita lanjutkan dibagi 3, kita uji. 3 bagi 3 1, kemudian 4 bagi 3 1, tersisa 1. 1 dengan 3 13. 13 bagi 3 ternyata tidak habis, berarti dia tidak bisa dibagi 3. Kita lanjutkan. Bilangan prima setelah 3 5 juga tidak bisa dibagi dengan 5 sebab satuannya bukan 5. Yang bersatuan 5 selalu habis dibagi 5, maka ini bukan. Lanjutkan, bilangan prima berikutnya adalah 7. Kita uji. 3 bagi 7 tidak cukup, maka dia 0. Lanjutkan menjadi 34. 34 bagi 7 dapatnya adalah berapa ya? 34 bagi 7 dapatnya adalah 4. 4 kali 7 28. Sehingga di sini tersisa 34 dikurangi 28. Kurangi 4 kurang 8 tidak cukup, 14 kurang 8 menjadi 6. Berarti ini adalah 6. Sekarang menjadi 63. 63 bagi 7 9. Nah, berikutnya 49. Karena tadi dibagi 7, kita tebak kemungkinan dia bisa dibagi 7 lagi. 49 bagi 7 adalah 7. Dan 7 dibagi 7 adalah 1. Jadi, dari sini 343 itu adalah 7 pangkat 3. Ingat hafalan kalian. Kita lanjutkan. Bapak akan langsung gabung menjadi satu jawaban saja. Ya. Jadi 343 pangkat 2/3 itu sama dengan jawaban pertama. Ini sudah ada skornya, yaitu akar pangkat 3 dari 343 pangkat 2. Dilanjutkan, akar pangkat 3, 343 kita ganti, ini diganti dengan ini, ya, kita ganti menjadi 7 pangkat 3. Itu adalah 343. Kita kurung, menyatakan nilai untuk 343. Dipangkatkan 2, pangkatkan kembali dengan 2. Didapat akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 kali 2. Ingat, dikalikan. Menghasilkan akar pangkat 3 kali 7 pangkat 6. Ya, jadi jawabannya adalah ini dalam bentuk akar.
Sekali lagi dalam bentuk akar. Jadi 343 pangkat 2 per 3 dalam bentuk akar sama dengan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 6. Demikian adalah contoh-contoh soal berkaitan dengan sifat bentuk akar. Mandiri hari ini. Pertama, ubahlah ke bentuk pangkat dengan bilangan pokok adalah bilangan prima atau bentuk sederhana. Jadi soal nomor 1 meminta bilangan pokoknya adalah bilangan prima. A. Akar 21 atau akar pangkat 2 dari 21. B. Akar 125 atau akar pangkat 2 dari 125. C. Akar pangkat 3 dari 16. D. Akar pangkat 3 dari 32 pangkat 2. Nomor 2. Ubahlah ke bentuk akar 512 pangkat 1 per 2. Nah, di sini karena tidak diminta bilangan pokoknya harus prima, berarti kita jawab dengan dua cara, seperti contoh. Tugas kalian harus dikumpulkan. Perhatikan petunjuk pada sebelah kanan. 1. Selesaikan tugas mandiri di samping pada buku latihan kalian. Catat di buku latihan ya, jangan di lembaran kertas yang tidak terpakai. Supaya terkumpul. Nanti ketika Bapak Ibu Guru meminta portofolionya, kalian sudah lengkap. 2. Tugas yang sudah kalian selesaikan difoto. Fotolah pekerjaan kalian, kemudian kirim dan serahkan tugasnya pada classroom seperti biasa. Yang keempat, bagi siswa yang gagal atau tidak bisa kirim tugas, silakan datang pada kelas luring berikutnya setiap hari Kamis. Demikian, semoga pembelajaran melalui daring ini dan media pembelajaran ini bisa dimanfaatkan, bisa diserap ilmunya. Kami sangat berharap kepada kalian untuk mempelajarinya. Nilai yang ini diinginkan dalam penilaian dalam pembelajaran daring adalah nilai karakter. Karakter kalian disiplin, patuh kepada gurunya, dan memperhatikan adab-adab sebagai penuntut ilmu. Sebagai akhir dari pembelajaran, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.